Assalamualaikum, selamat datang kembali di Haniah Salim Channel. Di video kali ini aku mau bikin bolen pisang. Ini enak banget teman-teman, rasanya manis, gurih, kulitnya berlayer, tekstur kulit luarnya itu renyah, tapi dalamnya itu masih moist ya. Ketemu sama pisang, keju dan coklat, ini mantep banget ya teman-teman. Ya udah langsung aja yuk, daripada berlama-lama kita langsung aja ke step by stepnya. Bahan yang pertama, di sini sudah aku siapkan pisang kepok yang sudah dikukus. Kemudian satu pisang ini aku potong menjadi 3 dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bahan A, di sini sudah aku siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula halus, ayak terlebih dahulu. Seratus 110 gram margarin, kemudian tambahkan 110 ml air. Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur merata. Kalau dirasa mengaduk menggunakan sendok ini sudah mulai berat, ini teman-teman boleh menguleninya menggunakan tangan. Jadi diuleni sampai kalis ya. Untuk kekalisannya ini cukup sampai adonan tidak ada lagi yang menempel di permukaan wadah. Kurang lebih seperti ini, adonannya sudah tidak lagi menempel di wadahnya. Kemudian ini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Tapi sebelum diistirahatkan, ini adonannya akan aku bungkus dulu menggunakan plastik. Kemudian ini akan aku istirahatkan kurang lebih 15 menit. Ini tujuannya agar adonan lebih lentur saat nanti kita gilas ya. Kemudian untuk bahan B, di sini sudah aku siapkan 160 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian 120 gram mentega. Ini kita campur sampai tercampur merata ya teman-teman. Sama dengan adonan yang A tadi, ini kalau sudah mulai susah diaduk menggunakan sendok, ini bisa kita uleni sampai adonannya tidak menempel lagi di permukaan wadah ya. Ini sudah bisa dikepal-kepal seperti ini teman-teman. Ini sudah tidak menempel lagi. Kemudian ini akan kita istirahatkan juga selama kurang lebih 15 menit. Tapi sebelumnya bungkus terlebih dahulu menggunakan plastik, baru kita istirahatkan ya. Dan ini dia teman-teman, setelah semua adonannya yang A dan juga yang B kita istirahatkan, ini teksturnya sudah mulai lebih lentur. Kemudian ini siap untuk kita proses ke tahap selanjutnya. Untuk bahan yang B tadi, ini akan aku belah dulu menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk bagian yang satunya ini aku bungkus kembali ya teman-teman agar tidak kering. Kemudian yang A ini juga aku akan potong menjadi 2 bagian. Potong sama rata ya teman-teman. Dan untuk sisanya ini simpan kembali dan masukkan dulu di dalam plastik. Untuk adonan yang A-nya ini akan kita gilas terlebih dahulu. Sebelum digilas boleh dipipihkan dulu seperti ini. Kemudian gilas menggunakan rolling pin sampai adonannya ini melebar ya. Dan kalau kurang lebih sudah seperti ini, kemudian untuk adonan yang B tadi ini akan kita letakkan di tengah-tengah adonan A. Seperti ini ya. Kemudian kita akan bungkus menyerupai amplop sampai tertutup rapat. Dan kalau sudah tertutup rapat dan rapi seperti ini, balikkan. Jadi adonannya yang mulus di bagian atas, kemudian gilas kembali. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya ya, biar aku lebih semangat untuk buat video-video yang terbaru. Untuk menggilasnya pelan-pelan aja ya teman-teman agar tidak pecah. Kemudian kalau sudah melebar seperti ini, kita akan balikkan adonannya. Bagian yang bawah kita letakkan di atas. Seperti ini. Kemudian kita lipat menjadi 2 seperti ini. Jadi setiap akan menggilas adonannya, ini pastikan yang bagian mulus di bagian atas ya. Kemudian gilas kembali. Dan lakukan hal yang sama sampai sekitar 5-6 kali ya teman-teman, agar menghasilkan layer yang cantik dan juga berlapis-lapis.
Dan ini sudah aku gilas sebanyak 5 kali gilasan ya teman-teman. Kemudian ini tidak perlu dibalik lagi dan juga digilas lagi. Tapi adonan ini akan aku potong. Pastikan teman-teman untuk berusaha memotongnya sama rata agar nanti hasilnya itu bagus dan juga seragam ya. Jadi untuk membuat kulitnya ini nggak perlu satu-satu ya teman-teman, cukup membuatnya seperti ini. Ini udah menghasilkan kulit yang cantik dan juga berlapis-lapis. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu, jangan lupa untuk ditutup menggunakan kain atau plastik ya. Kemudian untuk adonan yang tadi kita sisihkan, yang A dan juga yang B, yang sebagiannya lagi, ini akan kita proses sama seperti yang kita buat sebelumnya ya. Jadi untuk adonan yang kita buat tadi, untuk satu resepnya itu bisa menghasilkan 20 kulit bolen pisang ya. Kemudian ambil satu adonan, dan untuk adonan yang kita pakai, teman-teman ambil dulu adonan yang pertama kali kita proses tadi ya. Kemudian pipihkan, untuk bagian tengahnya jangan terlalu ditekan terlalu kuat ya teman-teman, agar nanti layernya itu terlihat jelas. Tapi untuk bagian tepiannya ini boleh ditipiskan. Kemudian bagian tengahnya isi menggunakan selai coklat. Kemudian di atasnya letakkan pisang yang sudah kita siapkan. Dan untuk bagian atasnya ini aku letakkan keju parut ya. Kemudian ini akan kita tutup seperti ini teman-teman. Dan untuk bagian tepiannya kita akan rapatkan seperti ini. Kemudian rapikan dulu ya teman-teman agar terlihat rapi. Dan ini dia hasilnya, ini sudah kelihatan rapi dan juga cantik. Kemudian kita letakkan di atas loyang. Untuk loyangnya sudah aku alasi dengan kertas roti ya, agar nanti mudah untuk kita angkat. Dan lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis ya. Dan ini dia teman-teman hasil bolen pisangnya, ini sudah selesai semua kita proses. Kemudian untuk bagian atasnya ini akan aku olesi dengan kuning telur. Olesi sampai merata ya. Setelah semuanya diolesi menggunakan kuning telur, kemudian bagian atasnya ini akan aku taburi menggunakan keju parut. Untuk banyak dan juga sedikitnya ini tergantung sesuai selera aja ya teman-teman. Dan setelah selesai seperti ini siap kita panggang. Untuk memanggangnya ini aku menggunakan oven tangkring, letakkan di rak paling tengah dan akan kita panggang selama kurang lebih 50 menit atau sampai matang ya. Dan ini dia teman-teman, setelah bolen pisangnya ini matang, maaf ya ini sebagian itu agak gosong karena perapiannya mungkin tadi nggak stabil dan juga nggak rata bagian kanan kirinya. Jadi kalau pakai oven tangkring sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk sering dibolak-balik ya atau diputar-putar. Kemudian ini akan aku masukkan ke dalam mika brownies seperti ini. Dan untuk ukuran mikanya ini aku akan tulis di kolom deskripsi. Dan untuk mika brownies yang panjang, untuk satu mikanya ini ada 8 buah bolen pisang. Dan ini dia hasilnya setelah bolen pisangnya kita masukkan ke dalam mika browniesnya. Ini hasilnya cantik banget teman-teman. Ini pas banget untuk 8 biji bolen pisang. Dan seperti ini aja, ini sudah siap untuk kita jual. Dan untuk harga per mikanya ini sesuaikan dengan harga-harga bahan pokok di daerah teman-teman ya. Karena setiap daerah itu pasti harganya berbeda-beda. Setelah dikemas kemudian kita tutup mikanya. Kemudian untuk bagian atasnya, untuk bagian tutupnya ini kita beri stiker thank you seperti ini. Ini hasilnya sudah cantik banget dan juga layak jual banget ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana sih dalamnya, ini aku akan cicipi dan juga aku akan buka. Untuk bagian atasnya teman-teman ini kelihatan kalau ini itu kopong ya. Ini bagian dalamnya itu berongga, kemudian bagian atasnya ini garing. Dan kalau kita belah, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya itu berlayer bagian atasnya. Untuk bagian dalamnya ini masih moist dan juga lembut. Dan bolen pisang ini rasanya itu enak banget ya teman-teman. Manis, gurih dan juga lembut. Kemudian tekstur luarnya itu garing. Ini pokoknya mantep banget. Ini mirip banget sama bolen pisang yang dijual di toko oleh-oleh.
Pokoknya ini recommended banget untuk dijadikan ide jualan atau cemilan di rumah ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke semua sosial media teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.